Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Ini adalah kondisi akhir ya, kondisi setelah kita bersihkan semua. Anda bisa melihat, ini sudah kita bersihkan semua. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, yang pertama kita awali dari bearing. Bearing ini sudah kita ganti. Yang sebelah kanan ini nomornya 6304. 6304 ini nomornya ya, 6304. Ya, ayo. Oke Mas Bro, kemudian ini yang satunya, yang sebelah kiri 620 berapa itu? 6203 ya? Iya, 6203 ini. Oke, kemarin masih ingat yang ambrol adalah yang sebelah kiri ya, ini, yang sebelah kiri ini. Nah, kemarin ada yang bertanya dari teman-teman subscriber ya, Mas itu ambrolnya lari kemana? Ya begitu ya. Nah, ini pelorannya yang ambrol adalah penguncinya Mas Bro, penguncinya yang ambrol. Oke, bukan pelorannya ini, pelorannya masih utuh. Cuman karena penguncinya ini tidak ada, maka dia ngumpul jadi satu, ngumpul begini. Yang awalnya dia kan berjajar sesuai dengan posisinya. Karena penguncinya ini tidak ada ya, atau pagarnya ini ya, istilahnya pagar, penguncinya lah pokoknya pagarnya ini ya, itu sehingga dia ngumpul semacam inilah. Ini kalau masih ada pagarnya kan begini, dia berada di posisinya masing-masing. Nah ini kalau terlepas semacam ini, maka dia bisa mengumpul nanti ya. Oke Mas Bro, kemudian ini konrotnya ya, ini sudah saya ganti, konrotnya baru nih. Nah ini yang lama. Oke, kelihatan Kak kodenya ini Mas Bro ya. Yang mana kodenya? Oh, yang besar itu. Ya, kodenya 4 berapa itu? 4Y2. 4 itu ya. Zoom lagi kurang. Set. Udah ya. Ya. Oke Mas Bro, kemudian ini rumah koplingnya masih ingat ya, rumah kopling dengan gigi sekundernya ini sudah kita perbaiki ya, sudah bukan menggunakan baut lagi ya. Ini saya bawa ke bubutan biar rapi pemasangannya ya. Oke, sehingga ini tidak bisa goyang kanan kiri, tidak ada ya. Ini bisanya goyang depan belakang ya, tapi ini karetnya masih baru, dia posisinya sip ya Mas Bro. Kemudian ini kemarin teman ada yang bertanya, Mas, manitnya itu tracker manitnya itu menggunakan nomor berapa ya, atau persamaannya apa begitu. Tracker manitnya King ini sama dengan punyanya Beat, sama dengan punyanya Vario ya. Ini kalau punya saya ini menggunakan nomor 4 Mas Bro, ini nomor 4 ini. Nah, ini sama dengan punyanya Beat dan Vario, nomornya 4 ini. Oke, ini mereknya apa ini? Mereknya Wipro ini ya. Oke. Kemudian ini Mas Bro, masih ingat bahwa di mesin ini kemarin olinya akan kecampur dengan air ya. Teman-teman kemarin ada yang memperkirakan bahwa itu dari tutupnya ini. Nah, tutup ini kondisinya adalah tertutup. Anda bisa melihat, jadi tidak ada lubangnya sama sekali. Ini hanya variasi saja. Tidak ada lubangnya sama sekali. Ya, berarti saya pastikan bukan dari tutupnya ini. Oke Mas Bro, ada lagi ya. Ini Anda bisa melihat, ini adalah fasilitas kontrol persneling. Fasilitas kontrol persneling. Ini diperuntukkan untuk posisi netral. Jadi Anda lihat ini lihat ini. Nah, saya pencet ya, Ini. Nah, gini deh, saya keluarkan. Nah, kelihatan nggak? Ya Mas Bro, saya keluarkan ya. Ini gimana ini? Oke Mas Bro, ini ada ringnya ya. Ringnya ini sudah tidak benar ini ya. Nanti kita benerkan ya.
ini ada semacam tombol ya. Jadi ini peloran, di dalam ini ada pernya. Oke. Nah, ini tempatnya berada di sini, Mas Bro. Jadi mana netralnya? Nah, ini kalau menghadap ke atas. Nah, ini berarti kondisi netral ini ya. Jadi ini nempel begini. Dari atas Kak, dari atas. Nah, gini dia. Nah, jadi ini mengunci di sini. Jadi ini kalau bergerak dia masuk begini. Nah, masuk. Masuk, kalau ini pas di sini langsung pluk. Nah, masuk gini. Nah, ayo ada bagus ya. Oke Mas Bro, jadi kontrol ini adalah untuk mengontrol netral, posisi netral, hanya netral saja ya. Jadi makanya kalau misalkan panjenengan netralnya itu susah berada di posisinya, itu adalah pernya ini kurang kuat atau ini terlalu lembek, atau kalau ini dilepas ya, tanpa peloran ini tadi, maka persneling itu tidak bisa nol, dia lompat terus, mau dimasukkan ke satu, lari ke dua, jadi tidak bisa ke posisi nol ya kalau ini dilepas. Oke. Nah, persnelingnya langsung ringan sekali, dia bisa pindah-pindah cepat gitu. Oke, maka ini untuk kontrol persneling di botolan ini tadi ya. Oke. Kemudian ini Mas Bro, yang satunya ini adalah untuk netral juga ini. Jadi ini nempel di sini. Nah, nanti ketemu ini. Peloran juga. Ya, ketemu peloran ini. Artinya kalau ini nempel di sini, maka ini juga nempel di atasnya ini. Yang berada di sebelahnya itu, berada di sebelahnya. Ya, jadi intinya adalah pas gitu ya. Ini netral, ini memberikan sinyal netral ya, nempel di sini. Oke. Ayo kita bagus. Oke Mas Bro, kemudian sebelum pemasangan, Anda harus menyadari bahwa motor ini adalah motor tua. Biasanya ring-ring semacam ini Anda bisa melihat sudah banyak yang berubah. Oh, banyak berubah. Oke, sudah diganti-ganti begitu ya. Nah, ini bisa mempengaruhi jaraknya ini Mas Bro, jarak spelengnya ini tadi. Maka sebelum Anda merangkap semuanya dipastikan dikunci, maka pastikan bahwa ring-ring ini tadi atau jaraknya speleng ini tadi itu kondisinya pas. Maksud saya begini, ini dimasukkan dulu. Nah, masuk begini. Oke, kita tekan saja. Ini kita pastikan. Nah, goyangannya ini ada jaraknya. Ya, kemudian satunya ini. Nah, lihat ini. Nah, semacam ini. Misalkan ini jarak ini kelebihan, maka jika jarak ini merasa kelebihan, maka Anda harus mengasih ringnya, ya, termasuk yang atas ini. Nah, jaraknya ini. Oke, nah, udah bagus. Oke Mas Bro, Anda harus paham atau hafal bahwa jaraknya ini seberapa, gitu ya. Karena masing-masing motor, masing-masing pabrikan itu punya kesukaan jarak kelonggaran. Ya Mas Bro ya, yaitu Anda harus bisa memperhatikan itu. Nah, kemudian yang depan ini juga sama. Ini bearing ya, dan ini kita masukkan sebelum terpasang ini Mas Bro ya, artinya sebelum kita pastikan benar itu, maka kita harus bisa mengukur ini. Oke Mas Bro, jadi sebelum kita rapat bener, sebelum kita lem, maka kita lakukan pengecekan semacam ini. Artinya apa? Artinya adalah jarak-jarak ini bagaimana ya, jarak-jarak ini harus posisi yang presisi. Nah, Anda lihat ini yang depan ini punya jarak ya, yang belakang ini rapat sekali. Ini perlu kita pertanyakan. Oh, ini. Nah, oke, sudah ada jaraknya. Tadi tidak ada jaraknya karena laker tadi yang satunya nongol ya. Setelah ini saya pukul-pukul, nah setelah saya pukul dia ada jaraknya.
ya. Jadi punyanya Yamaha itu punya jarak. Nanti masing-masing pabrikan beda-beda Mas Bro ya. Oke. Nah terus ini Anda lihat, ini jaraknya sudah bener ya. Jaraknya sudah bener, sudah presisi. Kalau misalkan sampai terjadi di sini istilahnya kelonggarannya sebelah, maka Anda harus mempersiapkan ring yang cukup, yang pas supaya ini bisa presisi berada di posisinya. Oke Mas Bro. Nah, setelah ini dirasa cukup, ya, ini semuanya bener semua, sudah bener ya. Ya, pastikan bener itu. Kita cek lagi semuanya bener. Oke. Nah, Anda lihat ini, Anda lihat dari sini, Anda lihat ini. Kelihatan nggak? Lampu mungkin? Iya, sampai betul-betul. Nah, ini itu tidak mau ke posisi 0 Mas Bro. Jadi ke posisi 0 ini susah. Jadi dia ke depan atau ke belakang. Oke? Nah, dia tidak mau berada di posisinya. Dia selalu lompat-lompat. Nah. Ini ada paku. Untuk itulah di sini dikasih kontrolnya ini Mas Bro. Kontrolnya ini supaya dia berada di posisi 0 tadi. Oke? Nah, setelah ini semuanya dirasa aman, dirasa bener ya. Maka tinggal kita buka, kemudian kita lakukan pengeleman karena di sini tidak ada packingnya Mas Bro. Tidak ada packingnya, langsung lem. Lemnya gunakan lem yang sealer ya. Gunakan lem sealer. Ini adalah lem sealer ya. Nah, yang berkualitas Mas Bro ya. Kemudian tinggal kita pasang dan kita rangkap semuanya. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, setelah semuanya kita ceki aman, kemudian pengeleman ini kita perhatikan terutama di daerah kompresi dalam ini tadi, ya, di daerah kompresi dalam ini tadi jangan sampai ada kebocoran, ya Mas Bro.
Oke Mas Bro, sekarang ini masalah koplingnya. Ini yang sangat penting ya. Nah, ini adalah kondisi dari motornya. Artinya datang ya kondisinya begini ya. Oke. Nah, ini saya pasang semua coba. Saya pasang semua. Oke. Oke Mas Bro, sebelum saya lanjutkan, Anda bisa menggunakan hafalan. Artinya berapa ini jumlahnya kampas koplingnya kayak ini tadi yang asli. Oke. Nah, tapi ingat, hafalan itu tidak ada artinya jikalau kenyataannya berbeda. Oke. Nah, sekarang pada kondisi saat ini Anda bisa melihat ini kopling kampasnya ada 1 2 3 4 5 6. Oke, ada 6. Saya tidak menggunakan hafalan, ya. Saya menggunakan yang kenyataan. Nah, 6 ini yang di ujung terakhir ini Anda bisa melihat ini mepet sekali, ya. Bahkan saya tarik aja keluar. Anda bisa melihat ini ujungnya ini. Ingat, jangan gunakan hafalan. Yang ada sekarang ini yang kita pahami, oke? Ini habis nih. Nah, kalau ini terpasang, pada saat dipakai ngopling ini lepas, apa ini bisa berputar? Nilainya kampas ini kan kakinya di luar. Nanti bisa membalik nilainya sama dengan kaki yang di dalam ini. Kenapa? Karena kondisi kampas yang terakhir ini ikut berputar. Tidak percaya? Ini Anda lihat ini. Ini loh, mentok ini sudah. Ini tinggal sedikit sekali. Kalau kopling ditekan, saya yakin ini ikut berputar. Ya. Nah, terus bagaimana Mas kondisi semacam ini? Kondisi semacam ini mau tidak mau Anda harus menguranginya. Contoh misalkan dikurangi 1 ini misalkan, dikurangi ini. Ini berhenti ya. Maka harus kita tarik, plat kita kumpulkan. Nah, maksudnya apa? Kalau plat ini kita kumpulkan, ingat ya, kalau plat ini kita kumpulkan, seberapa banyak plat ini, kalau kita kumpulkan jadi 1, nilainya 1. Begitu juga kampas ini. Ini kalau kita tempelkan begini, nilainya kampas ini 1. Nilainya 1 walaupun 2 ini. Oke? Tapi beda kalau ini kita selipkan di sini, nilainya lain. Nilainya adalah 4, 22. Oke? Tapi kalau ini kita pisah begini, maka nilainya adalah 1, 1. Jadi 2 ini. Oke? Maka ini kita tempelkan begini, masuk begini. Nah, kemudian kita ambil 1 begini. Maka ini cocok. Kalau ini kena kopling, ketarik ke atas, dia masih tidak lepas. Bisa dipahami Mas Bro? Oke, itu cara mengkondisikan. Oke, sekarang kita kembalikan dulu ke posisi awal. Andai kata ketinggiannya ke sini. Nah, biar paham. Kita kembalikan ke posisi awal. Nah, kekurangan yang pertama tadi, kondisi awal ini adalah bahwa kampas kopling yang terakhir ini bisa selip dari lintasannya dan nilainya adalah beda, bukan sebagai kampas kopling tapi sebagai plat kopling, atau malah tidak jelas. Kalau sebagai plat kopling dia harus ada kakinya di dalam, ini nggak ada kakinya di dalam, ada kaki di luar tapi dia bisa lepas ya, maka dia tidak punya arti. Nah, sekarang kalau kita tempelkan di sini, ya. Oke, ingat ketinggian sisa itu ini Mas Bro. Sisa itu ini di pinggir ini ya, yang masuknya apa piring tadi ya, itu sampai di ujung sini, saya buka biar paham. Nah, per ini kalau masuk begini, ini ya, ujung paling sini sampai ketinggiannya ini, itu tidak boleh kurang dari ketinggiannya ini saat ditekan. Nah, begini. Ini saya tekan ya, mentok. Sudah mentok rapat ini. Oke, mentok rapat. Nah, per ini harus punya jarak. Jadi per ini tidak boleh ditekan semacam ini, tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kopling butuh nekan lagi. Kalau ini sudah ditekan sekian, bagaimana kopling mau bisa menekan? Bisa dipahami ya? Jadi per ini terakhir mentok pol ini tidak boleh. Ya, dia harus punya jarak tenggang supaya pada saat kopling menekan itu dia punya jarak untuk menekan. Oke, nah sekarang ketinggiannya ini tidak boleh sama dengan ketinggiannya ini.
Ya, artinya begini Mas Bro. Ini saya pasang dulu ya. Saya pasang dulu, oke. Sekarang kita ngukur jarak yang sini. Ini saya lepas dulu ya. Nah, ini jaraknya sekian Mas Bro. Jarak sisa ini tadi. Nah, ini kalau ditempelkan di sini, dia harus lebih tinggi jauh. Dia harus lebih tinggi. Nah, ini Anda lihat. Bisa Anda lihat. Berarti dia tidak punya jarak tekan dong Mas Bro. Ini sudah sekian loh. Loh, mentok ini. Nah, sedangkan kopling itu butuh menekan begini. Kalau ini jaraknya sudah mentok dengan ketinggiannya ini, dengan ketinggiannya sini, berarti kan pada saat di kopling tidak ada isinya. Sudah mentok dia. Kalau sudah mentok berarti kopling ini akan keras Mas Bro. Keras dan tidak bisa membuka dia. Ini harus membuka. Oke. Maka kondisi ini tidak menguntungkan menurut saya. Ada Pak Bro. Oke Mas Bro, maka kondisi ini tidak menguntungkan menurut saya. Ya, karena jaraknya mepet sekali. Maka bagaimana langkahnya? Ya, ini adalah kondisi ya. Kondisi itu bisa berbeda-beda. Oke, maka kita kurangi satu. Ini kurangi satu. Oke, saya kurangi satu di sini. Ini saya masukkan. Nilainya adalah satu. Ini tetap satu. Ya. Kemudian ini saya pasang. Nah, saya pasang. Tujuannya adalah ini biar pada saat dikopling dia keluar begini, dia tidak lepas dari landasannya. Oke, kita masukkan. Oke Mas Bro, sekarang kita ukur jarak yang sekarang. Nah, Anda lihat ini berbeda jarak yang tadi sama sekarang. Bentar, saya cari benda lain biar beda nanti. Oke Mas Bro, saya bawakan peraga lain biar nanti ketemu perbedaannya. Saya tempelkan mentok. Oke. Ini saya coret. Nah. Oke, ketemu ya coretannya. Nah, ini kita samakan. Berbeda enggak Mas Bro? Berbeda kan? Itu selisih itu jaraknya itu berbeda. Nah, dia ada di sini hitam-hitam sini. Oke, berbeda. Walaupun perbedaannya sedikit, kita ketemukan sama ini. Berbeda enggak Mas Bro? Nah, ayo. Oke Mas Bro, ketemunya di sini. Nah, oke, dia punya jarak sekian. Jarak ini cukup untuk menekan kopling Mas Bro. Ayo dapat. Oke Mas Bro, bisa dipahami maksud saya. Jadi ini adalah jarak yang bagus untuk memberikan peluang kopling untuk menekan. Ya, sehingga kopling itu bisa menekan, pel ini bisa tertekan dan kampas ini bisa membuka. Oke, yang diartikan posisinya ngopling atau membuka atau mengkosongkan. Oke, bisa dipahami Mas Bro. Nah, oke Mas Bro, jadi kita sebagai seorang mekanik, kita juga harus hafal itu berapa nilainya atau standarnya, tapi kita juga bisa memahami kondisi dan kita juga bisa mengkondisikan. Artinya fleksibel. Ya Mas Bro, kalau tidak begitu, Anda nanti akan kesusahan dengan kondisi yang berbeda. Ya. Kemudian soal lubang pernapasan ini ya, yang kemarin sudah ditutup itu ya, kita carikan lubang pernapasan atau kontrolnya ini susah Mas Bro. Ya, suku cadangnya sudah tidak ketemu. Nah, kemudian langkah yang mudah yaitu kita carikan yang mirip ya. Kebetulan ini ada apa namanya itu, ini master rem ya, master rem. Nah ini tempatnya selang masuk ya, tempatnya lubang selang masuk ini ya. Ini kita ambil ya, ini kan posisinya ya melengkung ya, tekuk begini. L Ya, L ya. Nah ini kita potong, ini kita masukkan di sini, jadi dia nanti akan keluar begini. Ini bisa kasih selang ke sini. Ya Mas Bro. Nah ini kondisinya ya. Ini kita masukkan di sini. Oke, pas kondisinya. Nah ini nanti bisa dikasih selang atau dibiarkan juga tidak apa-apa, atau dikasih selang nanti bagus di sini. Semacam ini.
masuk di sini ya. Oke Mas Bro. Nah. Oke Mas Bro, ini adalah hasil akhirnya perjalanan perbaikan king ya, yang kemarin itu. Nah, kemudian saya informasikan ya, supaya motor ini bisa digaspol mentok dan bertahan panjang begitu, dia butuh kemampuan ya. Kemampuan yang paling mendasar yaitu dari kemampuan blok ini tadi. Oke, kemampuan blok ini yang bisa digas mentok bertahan terus, dia minimal adalah standarnya ya, pembawaannya pabrik. Oke Mas Bro. Yang kedua yaitu racing. Kalau Anda beli racing maka harganya akan lebih mahal daripada standarnya pabrik. Dan jikalau dibelikan yang contoh semacam ini adalah kualitas di bawahnya pabrik ya, maka saya tidak menjamin untuk bisa digaspol bertahan terus. Oke Mas Bro ya. Nah, itu yang pertama. Jadi dari ini. Yang kedua masalah settingan. Masalah settingan ini dipengaruhi oleh porting-portingnya ini ya. Porting-portingnya ini. Yang pertama, ini yang paling mendasar ini ya. Oke. Lihat saya. Nah, jadi lubang-lubang porting ini tadi ya, lubang-lubang porting ini tadi itu yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua yaitu dipengaruhi oleh kompresi. Kompresi itu adalah ruang bakar ini kompresi. Oke Mas Bro, ini saja saya ukur pasnya itu sampai harus ditambah 3 pen. Oke Mas Bro, ini saja kondisi motor ini, karena kondisi motor ini adalah kopnya ini sudah dikikis, ya. Itu pak kopnya sampai 3 supaya cocok rasanya ini tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu dari membran ini tadi, dari lidah stopper membran ini tadi. Jadi kerenggangannya ukuran membran ini yang mempengaruhi settingan. Saya ulangi Mas Bro ya, jadi untuk settingan dipengaruhi oleh lubang-lubang porting ini tadi, kemudian ruang bakar ya, kompresi tadi, ukuran kompresi, dan membran ini tadi. Oke, kemudian penentunya terakhir yaitu dari karburatornya ini tadi, settingan karburatornya. Jadi semuanya ini jadi satu, akhirnya menjadi hasil tadi. Oke, dan ini saya tidak bisa pakai jalan karena motor ini kondisinya koplingnya ini rusak, dibawa ke sini jadi dorong. Ini Mas Bro, ini Anda lihat sendiri ya, ini kondisinya rusak. Kemudian sama orangnya baru dibelikan dan belum ada kontrolnya ya, belum ada kontrol-kontrolnya ini, masih nunggu. Oke. Nah, kemudian Mas Bro, kemudian ini akan saya pasang businya ya, akan saya hidupkan dan nanti akan saya tunjukkan pakop yang saya gunakan ini tadi. Oke Mas Bro.
kemudian kita buka kopnya ini ya, biar Anda tahu berapa packing yang saya pasang ya. Aku taruh di bawah di belakang saja. Iya. Iya, saya pakai rekaman ini. Oh, Iya, ya, oh. yang situ aja enggak apa-apa. Betul, sudah. Oke. Nggak tahu. Iya, iya, betul apa? Kita terus gimana? Oke, Mas Bro, kita cek dulu ini ya. Ayo sini ya. Oke, ini Anda bisa melihat ya. Jadi ini sudah posisi paprasan ya. Oke. Nah, kemudian ini Anda bisa melihat ini packing yang saya gunakan. Ini sampai lebih dari satu ini. Ya, ini ada 3 ini. Oke, ada 3 ini. Ya, ada 3. Nah, kelihatan sayang? Kelihatan enggak? Iya. Hah? Kelihatan ya? Oke Mas Bro. Ya, ini ada 3 nih ya saya gunakan. Nah, 1, 2, 3. Oke, sampai 3 ini. Ayo. Oke Mas Bro, kenapa sampai saya harus menggunakan 3 ya? Karena tadi menurut rasa itu ketemunya adalah di 3 ini. Kalau kita gunakan pakai satu packing ini tadi, dia ambet atau tidak ketemu. Oke, tidak ketemu. Oke Mas Bro, jadi kondisi motor ini cocoknya menggunakan packing sampai 3 ini tadi ya, karena ada kondisi di paprasan sini yang berbeda. Oke Mas Bro, kemudian kemampuan blok ini sangat menentukan untuk menjadi gaspolnya ini tadi ya, untuk kemampuannya ini tadi. Oke Mas Bro, itulah sedikit ulasan kami dari perjalanan perbaikan King ya, mulai dari awal sampai akhir sudah saya tunjukkan semua ya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, dan share video-video saya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi dari AGM terbaru. Terima kasih. Salam dari kami, AGM Channel.